Halo Sobat Wibu, kembali lagi bersama Sensei Story. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul Akira. Akira adalah garapan sutradara Katsuhiro Otomo yang diproduksi oleh Tokyo Movie Shinsa. Film ini dirilis pada tahun 1988 dan merupakan salah satu anime termahal yang pernah diproduksi pada masanya, dengan bergenre cyberpunk fiksi ilmiah. Akira yang berdurasi 128 menit ini menceritakan kisah tentang peristiwa yang terjadi di tahun 2019, yaitu 31 tahun setelah bom jenis baru diledakkan di daerah Kanto pada Juli 1988, yang kemudian memicu Perang Dunia Ketiga. Keadaan Tokyo setelah Perang Dunia Ketiga hancur lebur, sehingga dibangunlah megapolitan baru dengan nama New Tokyo, dengan lokasi di Teluk Tokyo. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, jangan lupa ini adalah konten full spoiler. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film ini berlatar pada tahun 2019 di kota futuristik New Tokyo. Dikisahkan pada tahun 1988 terjadi perang nuklir yang memporak-porandakan Tokyo. 31 tahun kemudian, kota tersebut menjadi kota yang liar dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Dalam kondisi seperti itu, seorang pemuda bernama Shotaro Kaneda menjalani hari-harinya sebagai pemimpin geng bermotor yang disebut dengan The Capsule. Salah satu anggota geng motor The Capsule adalah teman baik Kaneda semasa kecil bernama Tetsuo Shima. Pada suatu hari, geng The Capsule terlibat pertarungan dengan geng motor lainnya yang bernama The Clown. Pada saat adegan kejar-kejaran, secara kebetulan Tetsuo bertabrakan dengan Takashi yang merupakan salah satu Esper. Esper sendiri adalah manusia yang memiliki kekuatan super dan fisik mereka berbentuk sebagai anak kecil namun dengan perawakan keriput yang secara implisit umur mereka sangat tua namun memiliki tubuh seperti anak kecil. Ketika Kaneda berusaha menyelamatkan Tetsuo, pihak militer muncul lalu membawa Tetsuo beserta Takashi. Selanjutnya, Kaneda bertemu dengan Kei yang ternyata anggota teroris. Di pihak lain, pihak militer yang dipimpin oleh Kolonel Shikishima menemukan fakta bahwa Tetsuo memiliki potensi kekuatan yang menyamai Akira. Selanjutnya, diketahui bahwa pihak militer sedang melakukan eksperimen terhadap manusia yang berusaha untuk melakukan evolusi yang dapat menciptakan manusia super. Akira sendiri adalah salah seorang anak yang merupakan salah satu objek penelitian mereka. Selanjutnya, terungkap bahwa yang telah menyebabkan ledakan pada 1988 bukanlah nuklir namun kekuatan dari Akira. Semenjak saat itu, Akira lalu dikunci dan dibekukan ke dalam tanah karena pada masa tersebut, para ilmuwan ketakutan dengan potensi kekuatan yang dimiliki Akira. Tetsuo berkesempatan untuk melarikan diri dari rumah sakit militer di mana dia disekap. Lalu Tetsuo bertemu dengan pacarnya bernama Kaori dan berencana untuk kabur menggunakan sepeda motor milik Kaneda. Pada saat pelariannya, Tetsuo bertemu dengan geng The Clown yang ingin membalaskan dendam. Kaneda segera datang untuk menyelamatkan berdua namun berakhir dengan Tetsuo mengalami sakit kepala. Lalu Tetsuo kembali ditangkap oleh Kolonel Shikishima. Suatu malam, Kaneda bersama teman-temannya terjebak dalam serangan teroris pada sebuah mall dan Kaneda bertemu dengan Kei yang secara tidak sengaja sampai ke tempat persembunyian para teroris. Setelah beradu pendapat, Kaneda dan para anggota teroris setuju untuk menyelamatkan Tetsuo dari pihak militer. Pada saat yang sama, ketiga Esper, Takashi, Kyoko, dan Masaru berencana untuk membunuh Tetsuo karena menganggap kekuatan Tetsuo akan menjadi sangat berbahaya jika bangkit. Namun, rencana mereka gagal dan kekuatan Tetsuo mulai bangkit yang mengakibatkan kekacauan di instalasi rumah sakit militer tempat mereka berada. Ketika terjadi konflik antara Tetsuo dan ketiga Esper beserta Kolonel Shikishima, Kaneda dan Kei datang. Lalu, Tetsuo berhasil mengetahui tempat di mana Akira disekap, yaitu di bawah tanah Stadium Olimpiade. Tetsuo lalu berpikiran untuk membangkitkan Akira demi mengetahui asal-muasal dari kekuatannya. Selanjutnya, Tetsuo kabur dan instalasi rumah sakit militer tersebut. Kolonel Shikishima selanjutnya melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Neo Tokyo lalu mengarahkan segala kekuatan militer untuk menghentikan Tetsuo sekaligus kerusuhan massal yang terjadi di seluruh pelosok kota. Tetsuo lalu membunuh Yamagata, yaitu salah satu temannya di The Capsule.
Kaneda yang mengetahui kematian Yamagata lalu bersumpah untuk menghentikan Tetsuo. Tetsuo lalu berusaha untuk mencapai stadium Olimpiade dengan perlawanan sengit dari pihak militer. Namun, kekuatan mereka tidak sebanding dengan kekuatan super milik Tetsuo sehingga mengakibatkan banyak orang tewas, baik pihak tentara maupun pihak sipil. Lalu Kei yang dirasuki oleh Kyoko berusaha untuk melawan Tetsuo yang hampir mencapai di mana Akira, namun usaha Kei gagal. Pada akhirnya, Tetsuo berhasil mengangkat kapsul kriogenik di mana Akira disekap, namun ia menerima kenyataan bahwa Akira sebenarnya sudah lama mati dan tersisa hanyalah organ-organ milik Akira yang dibekukan. Lalu, Kaneda berbekal dengan senjata laser yang diambilnya dari tentara militer menyerang Tetsuo, namun usaha untuk menghentikan Tetsuo belum berhasil. Selanjutnya, Kolonel Shikishima menggunakan satelit yang dilengkapi dengan senjata pemusnah laser. Lagi-lagi, karena kekuatan Tetsuo yang terlalu besar, satelit milik Kolonel Shikishima berhasil dihancurkan, namun menghancurkan tangan kanan milik Tetsuo. Selanjutnya, Tetsuo membawa masuk organ-organ milik Akira dan masuk ke dalam stadium. Di dalam stadium, Tetsuo mengganti tangan kanannya dengan kumpulan material logam. Lalu Kaori menemui Tatsuo dan pertemuan ini mengakibatkan Tetsuo lepas kendali dan menyebabkan sebagian tubuh Tetsuo berubah menjadi gumpalan daging raksasa dan mulai menyerang Kaori. Kolonel Shikishima lalu berusaha melawan Tetsuo dan Kaneda datang dengan bantuan dari para Esper. Kekuatan Tetsuo lalu semakin besar dan semakin tidak bisa dikontrol sehingga kini tubuh Tetsuo berbentuk raksasa, lalu menelan Kaori dan membunuhnya. Lalu Tetsuo berubah menjadi singularitas yang sama seperti ketika Akira menghancurkan Tokyo. Para Esper lalu beranggapan suatu hal yang dapat menghentikan Tetsuo adalah Akira sendiri, lalu mereka berusaha untuk membangkitkan Akira dari sisa-sisa organ Akira. Secara mengejutkan, Akira muncul dan sisa-sisa energi yang tersimpan dari organ-organ miliknya dan berubah menjadi singularitas yang berusaha untuk menyerap singularitas dari Tetsuo. Kaneda yang beranggapan masih ada untuk menyelamatkan Tetsuo masuk ke dalam singularitas dari Tetsuo. Para Esper menganggap tindakan Kaneda adalah mustahil, namun mereka memutuskan untuk menyelamatkan Kaneda dan ikut serta masuk ke dalam singularitas milik Tetsuo. Dalam singularitas tersebut, Kaneda ditampilkan ingatan-ingatan masa kecilnya ketika pertama kali bertemu dengan Tetsuo. Selanjutnya, Kaneda diselamatkan oleh para Esper dan para Esper mengatakan kepada Kaneda untuk membawa Tetsuo pergi ke suatu tempat di mana kekuatan Tetsuo dapat meledak dengan aman. Lalu ledakan energi dari Tetsuo tiba-tiba menghilang dan Kaneda berhasil dipindahkan dari ledakan dengan selamat dan bertemu kembali dengan Kei. Kolonel Shikishima juga tampak berhasil diselamatkan oleh para Esper. Pada akhir film, tampak sebuah ledakan dahsyat yang ditutup dengan Tetsuo mengucapkan Tetsuo. Oke, segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton konten ini sampai akhir dan terima kasih untuk kalian yang telah menanti-nanti konten dari Sensei Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.